9035, kelas B jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Hallualeo. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah riset operasional. Di sini kita akan menyelesaikan sebuah kendala atau masalah menggunakan solver yang ada di Microsoft Excel, yaitu di sini ada sebuah contoh soal kasus minimasi. Yang pertama, soalnya yaitu seorang petani modern menghadapi suatu persoalan sebagai berikut. Setiap sapi peliharaan agar supaya sehat harus diberi makanan yang mengandung paling sedikit 27, 21, 30 satuan unsur nutrisi jenis A, B, dan C setiap harinya. Dua jenis makanan M1 dan M2 diberikan kepada sapi peliharaan tersebut. 1 gram makanan jenis M1 mengandung unsur nutrisi jenis A, B, dan C masing-masing sebesar 3,1 dan 1 satuan, sedangkan 1 gram makanan jenis M2 mengandung unsur nutrisi jenis A, B, dan C masing-masing 1,1 dan 1 satuan. Harga 1 gram M1 dan M2. Masing-masing sebesar 40.000 dan 20.000. Petani tersebut harus memutuskan membeli satu jenis makanan apa saja atau kedua-keduanya. Di sini kita akan terlebih dahulu membuat kolomnya, yaitu yang pertama yaitu kolom variabel, yaitu M1, kemudian kolom tanda, kolom nilai, dan kolom RHS. Kemudian di sini yaitu kendala pertama jenis A, kendala kedua jenis B, kendala ketiga jenis C. Kemudian nilai kendala jenis A di sini pada M1 yaitu sebesar 3, M2-nya yaitu sebesar 1. Kendala jenis B pada M1 yaitu 1 dan M2-nya 1, dan kendala jenis C yaitu 1 pada M1 dan 2 pada M2. Kemudian di sini kita menggunakan tanda yaitu tanda lebih besar dari. Kemudian ditarik ke bawah, dan pada nilai RHS di sini senilai 20. Pada kendala jenis A senilai 27, pada kendala jenis B senilai 21, dan kendala C senilai 30. Kemudian kita menambahkan di sini yaitu fungsi tujuan, kemudian jumlah dibeli, dan total. Kemudian total
pertama-tama kita akan mencari nilai di kolom nilai. Cari nilai di kolom nilai, yaitu caranya itu sama dengan jumlah dibeli, kemudian dikunci dengan rumus Fn F4, kemudian dikali M1 variabel ditambah jumlah dibeli M2 dikunci dengan rumus F4, kemudian dikali M2 kendala 1 M2, enter, kemudian ditarik ke bawah. Untuk fungsi tujuan di sini sebesar 40.000. Kemudian dikali dengan jumlah dibeli, sama dengan klik pada jumlah dibeli pada variabel M1 dan kunci rumus dengan menekan pada A2 maupun kendala 3. Seperti ini kita masuk ke fungsi tujuan, dimana fungsi tujuan di sini sudah diketahui, yaitu sebesar untuk M1 adalah sebesar 40.000 dikalikan dengan jumlah dibeli pada variabel M1, ya, enter. Setelah itu di sini fungsi tujuan sama dengan 40.000 dikali dengan jumlah dibeli di M1, kemudian enter, kemudian kita tarik ke samping, kemudian di kolom total kita klik sama dengan sum blok fungsi tujuan M1 dan M2, kemudian enter. Setelah itu kita buat kolomnya terlebih dahulu. Dan kolomnya seperti ini. Selanjutnya kita akan lanjut ke solver. Kita aktifkan solver terlebih dahulu. Klik file, options, pilih add-ins, kemudian di sini kita pilih Excel add-ins, kemudian go, kemudian di sini checklist analisis toolpath VBA, euro currency tools, dan solver add-in, kemudian OK. Setelah itu akan muncul di menu data, kita klik solver terlebih dahulu. Pada set object kemudian kita akan lanjut ke solvernya, yaitu menu data, kemudian pilih solver. Pada set objektif pilih kolom total, enter,
dan kita pilih di sini min. Dan by changing variable cells, kita pilih jumlah dibeli M1 dan M2, kemudian enter. Dan subject to the constraints, kita pilih add. Di kolom cell reference kita pilih nilai blok kendala jenis A sampai jenis C, kemudian enter. Di sini kita pilih tanda lebih besar sama dengan, kemudian di kolom constraint kita pilih RHS kendala jenis A sampai dengan kendala jenis 3, kemudian enter, kemudian oke. Kita di sini pilih simplex LP, kemudian kita make on constraint variable non negatif, kita checklist, kemudian solve, kemudian kita klik OK, dan hasilnya akan seperti ini. Di sini nilainya sudah terisi, di mana nilai di kendala jenis A senilai 27, di jenis B 21, dan di jenis C 39. Dan di fungsi tujuan M1 di sini 120 dan M2 72.000, dan di jumlah dibeli ini pada M1 senilai 3 dan pada M2 senilai 18, dan totalnya itu 84. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.